pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita ada di Embung Potorono. Nah, wisata ini tuh deket banget loh dengan kampus. Jadi bagi kalian yang mungkin bosen atau suntuk di asrama, bisa banget nih main di sini. Hari ini kita ada di Embung Potorono. Kalian penasaran gak sih kenapa namanya Embung Potorono? Karena di desa Potorono guys, di Bantul. Nah, selain ada embung, di sini juga ada jogging track. Jadi kalian ini pagi-pagi bisa banget jogging di sini. Nah, selain itu ada wisata bebek, wisata perahu, dan wisata ramah anak. Jadi untuk ngajak adik-adik kalian bisa banget loh di sini. Sebenarnya kalau mau ke Embung Potorono itu enaknya sore-sore guys. Cuma hari ini kita ke Embung Potorono pagi-pagi karena ada janji temu bersama alumni Stika Surya Global yang kebetulannya dia masih melanjutkan studi di Jogja. Simak terus ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Hari ini kita ada podcast lagi nih guys. Dan tamunya itu juga merupakan alumni dari Stika Surya Global. Ada Mbak Lita Erliana. Mbak Lita Erliana. Nah, beliau ini merupakan lulusan aku lulus tahun 2022, angkatan 2018. Wah, jurusan apa Mbak? Aku dari Kesehatan Masyarakat, peminatan Manajemen Rumah Sakit. Manajemen Rumah Sakit, oh Masya Allah. Nah, asalnya itu dari mana ya Mbak? Aku dari Sumatera Selatan, udah dari 2018 itu di Jogja sampai sekarang. Betah ya Mbak? Nah, Oh betah. Tapi itu ada culture shock nggak sih Mbak? Kan Mbak tuh asalnya dari mana? enggak sih, soalnya banyak sih yang bilang kok aku bahasa Jawanya lancar sih. Oh iya, medok banget sih katanya gitu. Iya sih Mbak, tapi jadi di sana itu kayak wilayahnya orang-orang migrasi zaman dulu. Jadi keseharianku ya ngomongnya bahasa Jawa gitu. Jadi kadang aku lebih medok dari yang Jawa. Terus sudah terbiasa juga ya mendengar kayak gitu. Oke, terus kesibukannya apa Mbak? Kesibukan sekarang sih kuliah sama baru selesai magang minggu lalu. Kuliah S2? Ya, aku lanjut kuliah S2. Jurusan apa Mbak? Aku lanjut di S2 Magister Ilmu Kedokteran Tropis di UGM. Minatnya entomologi kesehatan. Nah, ini kan kemarin tuh aku tuh baca-baca dari CV Mbak. Itu tuh Mbak tuh menekuni penyakit tular vektor. Di sini kan mungkin para penonton tuh sebagian besar ada orang kesehatan, tapi sebagian besar tuh orang awam kan ya Mbak. Boleh dijelasin nggak sih Mbak, di spill gitu, apa sih tular vektor itu? Jadi penyakit tular vektor itu penyakit yang disebabkan oleh hewan-hewan kayak nyamuk, terus lalat, terus kalau serangga-serangga gitu apa? Iya, jadi penyakit-penyakitnya itu diperantarai sama serangga-serangga itu. Kalau nggak ada serangga itu, nggak akan tersebar penyakitnya. Tapi kalau selagi ada vektornya atau perantara penular penyakitnya itu akan menyebar di masyarakat kayak gitu. Oh, aku mau nanya, kan kemarin kan ada COVID, itu termasuk tular vektor bukan? Bisa, tapi dia lebih tepatnya disebut sebagai penyakit tular reservoir. Soalnya dia perantaranya bukan serangga, tapi kayak ke hewan. Kan itu kelelawar ya. Jadi kalau penyakit kayak gitu penularannya bisa lewat vektor atau reservoir. Kalau vektor itu cenderung ke serangga kayak nyamuk kayak gitu-gitu. Terus kalau reservoir itu bisa tikus, terus kelelawar, terus kecoa kayak gitu-gitu. Oh, berarti tuh ada tularnya aja tapi kayak ada dua juga ya, kayak vektor sama betul. Reservoir. Oke. Nah, tadi tuh Mbak juga nge-spill nih abis magang. Boleh diceritain nggak sih Mbak, magangnya tuh magang apa sih? Atau mungkin berhubungan sama penyakit yang Mbak lagi tekuni atau? Aku magangnya di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. Dulu namanya tuh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Penyakit Balai Besar Pengembangan
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit atau B2P2VRP. Itu dulu juga tempat penelitianku waktu S1 di situ. Karena dulu uji coba insektisida dari tumbuhan dan itu kan sampelnya nyamuk dan itu nggak boleh dibawa keluar dari lab. Nah, aku kemarin magangnya di situ. Jadi karena minatku entomologi kesehatan dan aku butuh tahu beberapa skill yang harus dimiliki oleh entomolog, jadi aku memutuskan magang di situ. Tadi kan Mbak cerita magangnya itu di B2PRP atau sekarang namanya BBLKL. daerahnya. Di Salatiga, Jawa Tengah. Nah, ini aku mau nanya, kan Mbak sebagai perantauan, bukan asli Jogja ataupun asli Jawa. Mbak tuh tahu dari mana sih, Mbak? Kalau untuk itu dulu awalnya kan karena skripsinya di sana itu dikasih tahu sama dosen pembimbing. Dan untuk yang S2 ini kebetulan banyak dosen tamu kami yang dari BBLKL. Jadi kayak ditawarin apa mau magang nggak di sini kayak gitu. Nah, tadi tuh aku nyinggung nih tentang S1. Tadi aku sempat lupa. Mbak itu kenapa memilih Surya Global? Apa yang bikin Mbak tertarik di situ? Dulu aku enggak bercanda, Mbak. Dulu sebenarnya aku nggak mau kuliah. Oh ya? Oh ya, iya. Aku nggak mau kuliah. Terus kayak aku maunya mondok aja deh gitu. Soalnya dulu pondok tujuan yang aku mau itu kayak harus diantarin sama orang tua gitu loh. Nah jadi karena nggak ada yang nganter dan kebetulan ada kakak tingkat SMA waktu itu di Surya Global juga. Jadi aku kayak tertarik. Dulu tuh pikiranku yang penting aku bisa lanjut kuliah di Jogja. Karena di Jogja kan banyak tempat kajian gitu loh. Nah ketambahan lagi Surya Global juga kayak semi pondok pesantren gitu. Nah jadi kayak aku merasa bisa lebih mengontrol diriku gitu loh. Nah itu alasan utamanya sih. Oh, ada alasan yang lain? Alasan lainnya ya biar belajar hidup jauh dari orang tua. Oh iya, bener-bener. Karena Jogja Palembang jauh banget ya. Oke, terus habis itu selama di sana tuh kira-kira ada cerita nggak sih Mbak apa gitu? Di magang? Surya Globalnya dong. Oh, di Surya Globalnya. Apa ya? Kehidupannya yang tertata. Karena kan kita terjadwal ya ngapa-ngapainnya itu. Nah, lanjut obrolan tadi ya Mbak. Kita ulang lagi. Ya. Ada pengalaman apa sih Mbak? Cerita apa di Surya Global? Cerita. Mungkin yang berkesan, Kalau yang berkesan sih, jadi ada orang bilang tuh S1 tuh identitasnya kita selama menempuh pendidikan. Jadi setelahnya kita lanjut kuliah atau enggak, pokoknya yang melekat kuat di diri kita tuh yang pendidikan S1 kita. Nah, di pendidikan S1 aku di Surya Global itu, aku ketemu banyak teman-teman baru dari berbagai macam daerah dan teman-teman yang dulu bareng sama aku juga alhamdulillah sampai sekarang kami masih berkomunikasi. Oh iya, masih kontak-kontakan? Masih kontak-kontakan, bahkan beberapa orang yang memungkinkan untuk ketemu, kita masih ketemu langsung, masih main bareng kayak gitu sih. Terus pengalaman lainnya ya itu tadi, kalau di Surya Global kan jadwal ngapa-ngapainnya tuh udah tertata gitu loh. Mau jadwal kuliah, jadwal halakoh malam, jadwal tahsin, tahfiz kayak gitu. Jadi kita belajar manajemen waktu sebagai mahasiswa dan sebagai santri secara bersamaan kayak gitu. Dan di Surya Global itu menurutku keren sih, karena kayak jadi mahasiswa tuh udah berat, ini ketambahan jadi santri kayak gitu. Nah tadi tuh Mbak menyinggung manajemen waktu. Nah mungkin di sini adik-adik yang masih kuliah di Surya Global tuh masih cukup hektik nih. Ada tipsnya nggak sih Mbak gimana cara ngolah waktunya? Kalau menurut aku dari pengalaman aku, tips ngelola waktu tuh kita ngerjain mana yang
kira-kira kita paling mampu untuk misal ada banyak list nih, pengen ngerjain inilah itulah kayak gitu. Ya, kayak A, B, C, D. Betul. Biasanya kan mahasiswa tuh yang ambis-ambis tuh kayak aku mau ikut lomba ini, aku mau ikut kompetisi ini kayak gitu. Itu kita prioritasin mana yang kira-kira kita mampu untuk menyelesaikannya lebih awal dan lebih cepat kayak gitu. Jadi nggak apa-apa ikut kompetisi di mana-mana, ikut lomba di mana-mana, tapi tadi kita harus tahu kapasitas diri, kita harus tahu sejauh apa kemampuan kita kayak gitu. Aku juga dulu orangnya aktif kok ke sana kemari, tapi ya alhamdulillah maksudku aku tetap lulus tepat waktu, terus alhamdulillah juga cum laude kayak gitu. Terus kayak maksudnya tetap bisa masih bisa balance. Aku juga masih kadang-kadang main walaupun nggak sering, maksudnya kayak refreshing kemana gitu masih sempet sih, nggak yang terkungkung sama dunia perkuliahan terus menerus gitu. Terus tuh Mbak tuh kalau boleh tahu SMA-nya tuh mondok kah atau SMA biasa? Aku dulu dari SD sampai SMA negeri terus. Nah ini tuh pasti tuh ada ya adik-adik tuh yang sama kayak Mbak, tapi juga ada adik-adik yang dari pesantren. Nah itu tuh gimana sih Mbak cara menyelesaikan dirinya di Surya Global pas awal-awal? Kan pasti kan ada, ternyata gini ya mondok, atau ternyata hektik ini ya, sesibuk ini ya, kayak aku harus ngapain dulu ya, kayak gimana ya caranya gitu. Maksudnya mereka kaget gitu loh. Iya sih, kalau dari awalnya kayak umum terus tiba-tiba ke boarding school kayak atmosfernya pasti udah beda. Nah itu saran dari aku sih kayak banyak-banyak membuka diri sama teman-temannya. Pasti kan kalau sedih gitu disimpan sendiri pasti kayak sedih aja lah, sedih terus gitu loh. Kayak tapi makin nggak bisa keluar dari situasi itu. Bener kayak gitu. Tapi kalau dibawa ngobrol sama teman, dia dibawa berbagi sama teman kayak gitu, pokoknya jangan menutup diri sama teman-teman yang di asrama kayak gitu. Kita mau gimana kita tetap makhluk sosial yang butuh orang lain. Kalaupun kita bisa sendiri pun kita nggak tahu keadaan kapan kita membutuhkan orang lain gitu. Jadi bersosialisasi itu sebagai salah satu bentuk kita untuk mengurangi kesedihan karena kok suasananya beda sih gitu. Terus sama juga buat nambah teman kayak gitu kan. Biasanya yang satu asrama sama satu kelas kan beda tuh, kadang kan mencari mana-mana. Tuh berbaur aja sama teman-temannya, jangan pilih-pilih sih. Terus cari teman yang bawa dampak positif buat diri. Tapi setuju sih Mbak, emang tuh lingkungan tuh berpengaruh banget ya. Kayak kalau misalkan lingkungannya mendukung kayak keluar aja deh, pasti tuh malah makin terdorong kan, kayak iya nih nggak betah belum gitu. Tapi kalau misalkan lingkungan yang kayak kan kamu tuh di sini tuh udah jauh-jauh, kayak memang temen tuh sepengaruh itu sih. Ingat juga sama niat awal waktu masuk di Surya Global tuh kayak gimana. Pasti kan ada harapan orang tua yang dibawa di situ. Dan juga udah jauh-jauh kan, maksudnya sayang banget kayak kalaupun mereka memutuskan untuk keluar saat ini, otomatis gap nggak sih Mbak? Iya sih, terus kayak kalau aku kalau aku pribadi dulu aku juga sempat pengen pengen iya benar. Aku dulu pengen kayak semester 3 tuh orang tua aku yang nawarin, malahan kamu mau pindah nggak, digituin malahan. So kayak nggak usah deh, malah kayak ngulang dari awal, dari pertama lagi, kayak sayang aja. Terus males ya pokoknya, ya dilanjutin aja. Toh maksudnya dimanapun tempatnya tuh pasti ada pengalaman masing-masingnya, kayak ada struggle-nya juga. Pasti ada yang bisa diambil, mau kamu di Surya Global, mau di mana, pasti kan ada pengalaman masing-masing tempatnya kayak gitu sih. Jadi tetap ambil manfaat sebanyak-banyaknya di tempat yang
udah kita pijak saat ini gitu. Oke. Nah kemarin tuh aku juga sempat buka-buka dari CV-nya Mbak. Itu tuh Mbak tuh juga sempat volunteer gitu ya Mbak? Volunteer. Oh ya. Itu tuh kayaknya dari kuliah ya? Iya. Kuliah. Nah itu tuh maksudnya apa aja sih Mbak? Kayaknya banyak deh. Bisa di-spill nggak Mbak satu-satu? Mungkin kayak Mbak volunteer di mana, di mana? Oh ya. Volunteer itu juga jadi salah satu cara buat ngurangin kesedihan. Jadi aku kalau sedih, aku harus ketemu orang. Gitu. Jadi kalau aku sedih, aku cuma di kamar, aku makin sedih. Jadi malah berlarut-larut. Jadi salah satu caraku buat mengatasi kesedihan itu aku ikut volunteer. Dengan kita ikut volunteer, kita jadi ketemu banyak orang, jadi ngebantu orang yang di tempat kita jadi relawan itu. Jadi kan kayak ngebantu orang. Ada kan orang tuh yang senengnya tuh karena dia ngebantu orang gitu loh. Nah, iya, kayak kepuasan tersendiri betul. juga sih Mbak. Jadi kayak oh aku bermanfaat nih buat orang lain gitu. Ngapain sih sedih-sedih terus kayak gitu. Jadi aku sering sih ikut volunteer gitu, biasanya buat ngisi waktu weekend. Kan kalau kuliah kan Senin sampai Jumat, sedangkan weekend aduh ngapain ya, masa cuma di kelas aja. Terus aku juga jarang main kan. Terus ya udah deh ikut volunteeran aja gitu. Seringnya sih aku volunteeran yang lingkungan gitu sih, yang komunitas peduli lingkungan gitu. Apa ya yang satu harian gitu kok? Apa yang ada yang mohon maaf. Ada yang kayak anggota selama satu periode begitu. Ada juga yang kayak sehari 2 hari kayak gitu sih. Oke. Terus tuh aku juga sempat cari tahu semalam. Iya. Mbak tuh apa ya? Mulai bangun bisnis gitu ya, Mbak? Kayak bisnis kecil-kecilan. Iya. Bisa di-spill nggak sih Mbak, kayak apa aja? Mungkin nanti bisa di-share sama adik-adik atau orang-orang yang nonton sekarang. Oke. Jadi aku tuh gimana ya, orangnya tuh nggak bisa diem. Kayak kegiatan aku tahu sih. kayak kalau bisa tuh melakukan kegiatan apa gitu loh, buat ya pokoknya jangan diem deh gitu, bergerak lah kamu tuh kayak gitu. Terus karena apa ya, aku kan bapak aku tuh petani, tapi kayak dia tuh merangkap sebagai wirausahawan gitu kan. Jadi kayak beliau tuh senang banget nanam-nanam apa yang pokoknya yang bisa dijual beliin lah kayak gitu. Nah, karena kan udah kebiasaan hidup melihat kegiatan jual beli gitu. Jadi kayak seru nih dapat duit gitu kan. Nah, terus itu aku mulai SMP nih belajar jualan. Dulu kayak reseller baju gitu. Dulu belum ada zaman kayak Shopee kayak gitu, marketplace itu belum ada. Nah, itu aku nekat dulu tuh kayak pokoknya ngambil suppliernya dari Google lah. Nggak kepikiran dia nipu apa enggak, tapi beneran itu beneran. Terus kayak ternyata enggak tuh. Nah tuh lanjut jualan online waktu itu bukan sesuatu yang umum lah pokoknya. Nah dari situ aku bahkan punya reseller lagi, jadi kayak aku reseller tapi aku punya reseller lagi. Nah dan itu berlanjut sampai aku kuliah. Nah di kuliah itu karena tuh nggak bisa diem kan. Dulu jualannya tuh aku waktu S1 di Surya Global Nemtek. Kalau masih kan pakai Nemtek tuh. Nah aku tuh dulu awalnya bikin buat sendiri, itu masih maba. Aku beneran maba itu aku bikin untuk sendiri kan. Tapi kok kayaknya ngajak teman-teman apa ya soalnya kan kalau bikin sendiri kan kayak mahal, belum lagi ke sana ke sininya. Sekalian aja deh ngajakin yang lain gitu. Dan itu tuh banyak yang pesen, bukan dari kelasku doang, tapi dari kelas lain juga. Itu aku maba loh, belum kenal siapa-siapa ya, maba itu belum kenal siapa, cuma bermodalkan grup besar angkatan kayak gitu. Nah udah kan, terus itu kan momennya kan nggak mesti sepanjang tahun. Nemtek itu kan sekali bikin ya udahlah gitu. Nah itu tiap ajaran baru aku pasti open PO kayak gitu. Jadi selama kuliah itu tiap ajaran baru aku jualan Nemtek. Nah waktu kalau lagi nggak jualan Nemtek, aku biasanya jualan
dulu reseller donat kayak gitu-gitu. Oh, iya. Ditaruh di lorong gitu, terus nanti siapa yang mau beli kayak gitu. Oh, di lorong. Iya, Oh, kayak iya, gitu. Apalagi ya, itu kayaknya Apalagi, banyak Mbak? banget. Kayaknya banyak banget deh, Mbak. Oh, dulu Heeh. pas zaman COVID. Zaman Iya, COVID itu kan heeh. aku belajar skill baru, bikin kayak watercolor, lukisan watercolor sama lettering yang tulisan dibagus-bagusin lah gitu pokoknya. Nah itu aku jual juga itu, dipakein figura gitu-gitu. Nah terus Itu tuh targetnya apa? Dosen? mahasiswa, Mahasiswa juga? biasanya buat hadiah-hadiah Oh, iya. seminar kayak Iya, gitu-gitu. iya, benar-benar. Terus hampers, jilbab, snack box kayak gitu-gitu. Targetnya ya untuk yang apa namanya, kayak yang seminar, kayak sidang skripsi kayak gitu-gitu. Oh, Kan iya. hadiah Benar-benar. kecil-kecilan, siapa sih yang nggak seneng dikasih hadiah, kayak merasa ada yang memperdulikan gitu. Benar. Jadi aku tuh prinsipnya jualan itu sesuatu yang bisa bermanfaat buat yang diberi, bisa bermanfaat buat yang membeli itu. Jadi kayak bukan sekedar aku cari untung, tapi manfaatnya itu apa sih buat Dan yang membeli itu. benar-benar Kayak- dipergunakan. Iya, bener, kayak useful banget gitu Iya, loh buat iya, si benar-benar. penerimanya gitu sih. Jadi setelah aku baca-baca, selain pengalaman udah. Jadi setelah aku baca-baca CV-nya Mbak Lita, teman-teman, selain pengalaman volunteer dan organisasi, Mbak Lita tuh juga ada pengalaman menjadi pemateri atau pembicara. Nah, boleh di spill nggak? Maksudnya di mana aja gitu. Dan mungkin ada, ya terima kasih Mas. Mungkin ada pengalaman menarik yang bisa di-share ke teman-teman. Iya. Jadi yang jadi pemateri itu Iya. karena kan itu sebenarnya kayak teman-teman dekat aja sih yang minta, lagi misalnya mereka lagi KKN terus ada proker apa gitu. Biasanya kan anak-anak KKN tuh prokernya lingkungan atau kayak kesehatan gitu-gitu. Nah aku diminta buat bantu ngisi di proker yang lingkungan. Jadi waktu itu diminta sama temanku, kenalanku dari Twitter, karena kan aku sering share-share tentang apa namanya. Oh, Mbak anak Twitter, Mbak? Oh iya. Oh, agak kritis nih kalau anak Twitter nih. Di sosial media aku sering share-share tentang masalah lingkungan gitu sih, terus solusi-solusi sama kegiatan-kegiatan aku. Nah kebetulan karena kami mutualan, terus sering lihat tweetku, si mbaknya tuh kontak aku buat bantuin kasih materi tentang pemanfaatan limbah anorganik gitu. Waktu itu aku ngasih materi tentang hidroponik pakai media botol gitu kan, maksudnya yang gampang ditemuin sama masyarakat gitu. Iya. Terus setelah itu ternyata warganya tuh malah tertarik sama pengelolaan sampah organik. Oh, iya, Nah, sampah jadi nggak lama setelah itu diminta buat ngisi lagi yang cara pembuatan kompos gitu. Berarti itu Sih. kan kalau aku lihat tuh banyak ya Mbak. Berarti emang rata-rata dari teman, kayak teman minta kayak ayo Mbak. Ya, kalau nggak Jadi, rekomendasi iya. gitu. Oh, kayak dari temennya temen. Oh, gitu. sama Lita aja gitu, atau emang kami satu komunitas dan dia emang lagi ada kegiatan yang butuh diisi sama orang luar gitu sih. Gitu. Nah, selama ngisi tuh ada kesan yang menarik nih sih Mbak, mungkin kayak di sini nih ternyata audiensnya tuh Iya. gimana gitu. Kalau itu aku lebih seneng ngisi yang audiensnya yang orang-orang tua. Soalnya mereka lebih antusias dengerin, terus kayak penasaran, ini gimana sih Mbak? Ini tadi gimana Mbak? Tapi tuh kan biasanya kalau ibu bapak-bapak tuh kayak sampai ada yang nyamperin nggak sih? Kayak, Ada. "Mbak, ini gimana sih Iya, Mbak?" sampai gitu ya kan? sampai yang mendekat. Itu gimana sih Mbak? Kayak gitu waktu praktek yang anorganik itu. Kayak kan penasaran, oh bisa dimanfaatin kayak gitu. Terus malah itu tadi kayak Mbak, saya malah penasaran sama yang organik gimana ngelolanya gitu sih. Oh ya, itu tuh pas kuliah atau
Ya sembari kuliah, Oh, iya? pas nyambi kuliah. Jadi Berarti kalau pas- weekend biasanya. Pas di Stikes ya? Oh, kalau pas di Stikes aku belum berani ngisi-ngisi belum berani. kegiatan. Oh. Tapi kalau pas udah lulus kan maksudnya aku udah merasa aku punya ilmunya nih di bidang ini. Masa cuma aku simpen sih kayak gitu. Jadi daripada kalau cuma disimpan ya buat diri aku sendiri, tapi kan kalau dibagiin ke orang lain siapa tahu itu nanti bisa dibagiin lagi ke orang lainnya lagi, Bisa nyambung. di-share lagi. Gitu. Oke, jadi begitu guys, kurang lebih bincang-bincang kita pada pagi hari ini di Embung Potorono. Nah, sebelum penutupan nih Mbak, ada sedikit kata-kata motivasi nggak buat adik-adik atau teman-teman yang nonton podcast ini? Ya teman-teman, aku cuma mau kasih pesan, selagi masih muda, cobain semua hal yang pengen kamu cobain. Apapun itu, mau gagal, mau berhasil, yang penting kamu udah coba. Lebih baik nyesel karena gagal mencoba daripada kamu nggak coba sama sekali. Plus sih, hebat. Tapi emang gitu sih, maksudnya apalagi aku sebagai Gen Z emang relate sih kayak gitu. Emang tuh harus nyoba dulu, biar nggak penasaran juga kan ya. Seperti lebih baik menyesal karena membeli daripada tidak membeli. Nah, oke. Itu kan nanti di-cut kan? Iya, di-cut. Oke. Baik teman-teman, sukses. Ya, selesai sudah podcast kita pada pagi hari ini. Semoga cerita-cerita dari Mbak Lita bisa menginspirasi kalian, bisa memotivasi kalian untuk bisa lebih bersemangat lagi belajarnya, belajar ilmu kesehatannya, bisa lebih menekuni lagi bidang yang mau dipelajari apa, ya kan? Nah, oke. Sekian dari aku, Olga, sebagai host hari ini. Dan terima kasih untuk Mbak Lita sudah mau menjadi narasumber podcast kali ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Bye.